Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me, Mrs. Stitch. Sahabat sains, kita merasa ukuran kita sangat besar jika dibandingkan bakteri dan virus yang perlu diperbesar hingga ribuan kali hingga dapat terlihat. Namun, dibandingkan bumi, ukuran kita termasuk kecil. Ternyata, bumi terlihat kecil jika dibandingkan dengan planet lain. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya kita. Ukurannya 11 kali lipat bumi. Namun, apakah benar Jupiter merupakan benda langit yang berukuran besar? Mari kita bandingkan benda-benda langit yang diketahui, yang dimulai dari satelit bumi yaitu bulan. Ternyata, banyak benda langit lain yang ukurannya jauh lebih besar dari planet Jupiter. Lalu, sebesar apakah jagat raya ini? Dan apa saja benda langit selain planet? Sahabat sains, jagat raya terdiri dari miliaran galaksi, dan setiap galaksi tersusun dari miliaran bintang dengan planet dan satelit yang mengelilinginya. Bumi kita berada pada galaksi Bima Sakti dengan matahari sebagai bintang yang terdekat dan 8 planet yang mengelilinginya, termasuk bumi, yang disebut dengan tata surya. Benda langit yang pertama adalah galaksi. Galaksi adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk suatu sistem. Galaksi memiliki ciri-ciri memiliki cahaya sendiri dan berjarak jutaan tahun cahaya antar galaksi, serta memiliki bentuk tertentu. Selain galaksi Bima Sakti, terdapat miliaran galaksi dengan bentuk yang beragam. Yang pertama adalah galaksi berbentuk spiral. Sebanyak 60%
dari galaksi di jagat raya ini berbentuk spiral. Galaksi berbentuk spiral tampak seperti roda dengan lengan-lengan berbentuk spiral. Yang kedua adalah galaksi berbentuk spiral berpalang. 18% dari galaksi di jagat raya berbentuk seperti ini. Galaksi ini mempunyai lengan-lengan di ujung pusatnya, seolah membentuk huruf S. Yang ketiga adalah galaksi berbentuk elips. 18% dari seluruh galaksi di jagat raya berbentuk elips. Dan yang keempat adalah galaksi berbentuk tak beraturan. 4% dari seluruh galaksi di jagat raya berbentuk tidak beraturan. Beberapa galaksi yang telah diketahui adalah Galaksi Magellan, Galaksi Andromeda, Galaksi Dolar Perak, Galaksi Roda Biru, Galaksi Pusaran Air, Galaksi Ursa Mayor, Galaksi Sombrero, Galaksi Supernova, The Whirlpool Galaxy, Galaksi Mata Hitam, Grand Spiral Galaxy, dan Galaksi Bima Sakti. Benda langit yang kedua adalah bintang. Bintang adalah benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri dan dikelilingi planet. Berikut adalah tabel pengelompokan bintang berdasarkan warnanya, di mana warna bintang menunjukkan tingkat temperaturnya. Dari yang terpanas adalah bintang biru hingga bintang merah yang paling rendah suhunya. Matahari adalah bintang pada tata surya kita. Matahari memiliki panas yang menengah. Dan berikut adalah bagian-bagian dari matahari. Yang pertama adalah inti matahari, zona radiatif, zona konvektif, fotosfer, kromosfer, korona. Korona merupakan bagian yang terlihat saat gerhana matahari terjadi. Kemudian bintik matahari, granula, dan prominensa. Benda langit yang ketiga adalah meteoroid. Meteoroid merupakan batu luar angkasa yang bergerak bebas di luar angkasa tanpa lintasan. Benda langit yang keempat adalah meteor. Ketika meteoroid mendekati atmosfer bumi dan bergesekan, serta menimbulkan pijaran, maka meteoroid disebut dengan meteor. Selanjutnya, benda langit yang kelima adalah meteorit. Apabila meteor yang bergesekan dengan atmosfer tidak terbakar habis dan dapat lolos masuk ke atmosfer serta jatuh ke bumi, maka meteor ini disebut dengan meteorit. Sahabat sains, benda langit yang keenam adalah asteroid, atau nama lainnya planet kerdil atau planet minor
atau planetoid. Asteroid merupakan benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Contoh asteroid adalah Ceres, Pallas, Juno, Vesta, dan Pluto. Sebagian besar asteroid terkumpul di sabuk asteroid yang berada di antara planet Mars dan Jupiter. Benda langit yang ketujuh adalah komet. Komet memiliki nama lain bintang berekor atau si jenggot putih. Komet memiliki dua bagian. Yang pertama adalah inti. Inti komet terdiri dari gumpalan partikel debu kecil yang menyatu dengan gas dan air es, serta yang bagian yang kedua adalah koma atau ekor komet, yang terbentuk karena sebagian inti terkena panas sehingga berubah menjadi gas dan terdorong panas dan tekanan matahari. Orbit komet berbentuk elips. Setelah sekitar 100 kali mengorbit matahari, komet akan kehabisan debu dan gas lalu mati. Komet tampak bercahaya karena memantulkan sinar matahari. Ekor komet memiliki panjang yang berbeda-beda. Semakin dekat ke matahari, maka semakin banyak es yang menguap dan ekor komet akan semakin panjang. Semakin jauh dari matahari, ekor komet akan semakin pendek. Benda langit yang terakhir adalah satelit. Satelit ada dua macam. Yang pertama adalah satelit alami. Satelit alami merupakan benda langit yang mengorbit planet dan bersama planet berevolusi terhadap matahari. Satelit alami bumi adalah bulan. Yang kedua adalah satelit buatan. Satelit buatan merupakan buatan manusia dan mengorbit pada suatu planet dengan tujuan untuk kepentingan manusia. Berdasarkan fungsinya, terdapat 7 jenis satelit buatan. Yang pertama adalah satelit navigasi yang berfungsi membantu penerbangan dan pelayaran untuk mendapatkan informasi tentang posisi pesawat dan kapal. Yang kedua adalah satelit geodesi. Satelit geodesi berfungsi dalam pemetaan bumi dan untuk mendapatkan informasi tentang gravitasi. Yang ketiga adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi membantu untuk komunikasi dengan menggunakan peralatan seperti televisi, telepon, dan sebagainya. Yang keempat adalah satelit meteorologi. Satelit meteorologi membantu untuk mengetahui kondisi atmosfer bumi untuk melakukan ramalan cuaca. Yang kelima adalah satelit penelitian. Satelit ini membantu menyelidiki tata surya serta alam semesta. Kemudian yang keenam adalah satelit militer untuk mengintai kekuatan dari senjata musuh. Dan yang ketujuh adalah satelit survei sumber daya alam. Satelit ini memetakan serta menyelidiki berbagai sumber daya alam yang terdapat di bumi. Sahabat sains, fakta penciptaan alam semesta ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa kecilnya kita sebagai makhluk ciptaannya.